Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang digiringnya manusia ke neraka. Para musuh Allah Subhanahu wa taala akan digiring ke neraka. Wajah-wajah mereka hitam, mata-mata mereka melotot, dan mulut-mulut mereka terkunci. Lalu ketika mereka telah sampai di pintu-pintu neraka, maka malaikat Zamaniyah menjemput mereka dengan belenggu-belenggu dan rantai-rantai. Rantai itu diletakkan di dalam mulut orang kafir dan keluar dari duburnya. Tangan kirinya dibelenggu ke lehernya. Tangan kanannya dimasukkan ke dalam dadanya dan dicabut tangan kanan itu di antara kedua belikannya. Dan dia diikat dengan rantai-rantai. Setiap anak Adam dari mereka akan dibaringi bersama syaitan di dalam rantai dan diseret di atas wajahnya. Para malaikat memukuli mereka dengan cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, maka mereka dikembalikan ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang mana kalian telah mendustakannya. Sebagaimana dalam firman Allah, yang artinya, dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi, setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasailah azab yang membakar ini. Quran Surat Al-Hajj ayat 21 dan 22. Kemudian Siti Fatimah bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak bertanya tentang umatmu bagaimana mereka akan dimasukkan ke dalam neraka? Rasulullah SAW menjawab, para malaikat menggiring mereka ke dalam neraka, namun wajah-wajah mereka tidak hitam, mata-mata mereka tidak melotot, mulut-mulut mereka tidak terkunci. Mereka tidak dibaringi bersama syaitan. Rantai-rantai dan belenggu-belenggu tidak diletakkan di atas mereka. Siti Fatimah pun bertanya, bagaimana para malaikat menuntun mereka? Rasulullah SAW menjawab, adapun orang tua dan pemuda, maka keduanya diseret dengan jenggotnya. Dan adapun para wanita, maka dengan gelungan rambut dan ubun-ubunnya. Maka banyak sekali orang yang memiliki uban dari golongan umatku digenggam, diseret uban rambutnya dan dituntun ke dalam neraka. Sedangkan dia menyeru, aduh ubanku, aduh lemahku. Dari kalimat aduh ubanku, aduh lemahku menunjukkan uban dan keadaan lemah di masa tua. Ini merupakan sebuah kalimat penyesalan tiada guna ketika masa tua di dunia tidak digunakan untuk bertobat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak pemuda dari golongan umatku yang digenggam, diseret dari jenggotnya dan dituntun ke dalam neraka. Sedangkan dia menyeru, aduh masa mudaku, aduh tampannya rupaku. Dari kalimat aduh masa mudaku, aduh tampannya rupaku menunjukkan kalimat penyesalan di masa muda yang tersia-siakan. Ketampanan wajahnya tidak lagi memberikan manfaat baginya di dalam neraka, seperti yang pernah ia banggakan di dunia. Dan banyak sekali wanita dari golongan umatku yang digenggam dan diseret di atas ubun-ubunnya. Dia dituntun ke dalam neraka sedangkan dia menyeru, aduh malunya aku, aduh terbukanya tutupku. Sehingga sampailah semuanya kepada malaikat Malik. Ketika malaikat Malik melihat mereka, dia bertanya kepada malaikat, siapakah golongan ini? Tidaklah sampai orang-orang celaka kepada kita yang lebih mengherankan daripada golongan ini. Wajah-wajah mereka tidak hitam, rantai-rantai dan belenggu-belenggu tidak diletakkan di leher mereka. Lalu para malaikat menjawab, tidak tahu. Demikian inilah kami telah diperintahkan untuk mendatangkan mereka dalam keadaan ini. Malaikat Malik pun bertanya kepada mereka, wahai golongan orang-orang yang celaka, siapa kalian? Mereka pun menjawab, kami dari golongan umat Nabi Muhammad SAW. Dan diriwayatkan di dalam sebuah hadis yang lain, ketika para malaikat menuntun umat Nabi Muhammad SAW, mereka menyeru, aduh Nabi Muhammadku. Lalu ketika mereka melihat malaikat Malik, mereka lupa Nabi Muhammad SAW karena takut kepada malaikat Malik.
Lalu malaikat Malik bertanya kepada mereka, "Siapakah kalian?" Mereka pun menjawab, "Kami dari golongan yang mana Allah telah menurunkan Al-Quran kepada mereka, dan kami dari golongan yang berpuasa di bulan Ramadan." Lalu malaikat Malik berkata, "Al-Quran tidaklah diturunkan kecuali kepada Nabi Muhammad SAW." Tatkala mereka mendengar nama Nabi Muhammad SAW, mereka semuanya menjerit, "Kami dari umat beliau." Malaikat Malik pun berkata kepada mereka, "Tidakkah bagi kalian Al-Quran adalah pencegah dari maksiat?" Lalu tatkala mereka berhenti di pinggir neraka Jahannam dan melihat ke neraka dan kepada malaikat Zabaniyah, mereka berkata, "Wahai malaikat Malik, izinkanlah kami untuk menangisi diri kami sendiri." Malaikat Malik pun mengizinkannya. Mereka menangis mengeluarkan air mata sampai tidak tersisa apapun dari air mata di mata-mata mereka. Lalu mereka menangis darah. Malaikat Malik pun berkata, "Alangkah baiknya tangisan ini. Jika itu di dunia karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalian tidak akan tersentuh neraka hari ini." Inilah penjelasan singkat tentang digiringnya manusia ke neraka. Semoga dari penjelasan singkat ini kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.